juga telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dan sudah dilakukan gelar perkara, maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Istri Sambo akhirnya tersangka baru beberapa jam lalu ya, kita ikuti perkembangan kasusnya, kasus kian panjang. Saya Balkis Manisang di Perempuan Bicara, 1 jam kita akan bersama dengan narasumber yang sudah hadir di kiri dan kanan saya. Ini banyak pertanyaan juga karena sudah ditetapkan ya oleh pihak kepolisian hari ini Putri Chandrawati sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 340 pembunuhan berencana, pasal yang sama dikenakan pula kepada suaminya Irjen Verdi Sambo. Apakah penetapan ini akan membuat kasus selesai atau justru membuka babak baru? Kita akan bahas dengan narasumber saya sudah hadir di sini. Di sebelah kanan saya sudah ada Mbak Irma Huta Barat, aktivis senior kita. Apa kabar Mbak Irma? Selamat malam. Selamat malam Mbak, kabar baik. Sudah pulang dari Jambi ya? Sudah kemarin bolak-balik PP. Sudah bertemu dengan keluarga juga ya? Ketemu dengan ibunya Joshua dan bapaknya. Baik, kita sama akan, Ibu Rohani juga. Kita akan tanya soal itu. Dan juga di sebelah kiri saya sudah ada Brigjen Pol Purnawirawan, Ibu Sri Suari, praktisi kepolisian kita. Malam Bu Sri. Selamat malam Mbak Balkis. Oke, sudah siap sepertinya menganalisa apa yang terjadi pasca status baru dari Putri ya? Oke. Lalu kemudian ada Ibu Susi Laningtyas. Ini Wakil Ketua LPSK yang kita lihat juga dalam konvers beberapa hari lalu. Ibu Susi, apa kabar? Baik, selamat malam Mbak Balkis. Malam, dan terhubung juga langsung dari Muaro Jambi. Kita sapa Ibu Rohani Simanjuntak, tante dari Brigadir Joshua. Selamat malam Ibu Rohani. Malam semuanya. Oke, baik Ibu Rohani, kita akan bincang lebih jauh lagi sama Ibu. Kita lihat dulu bagaimana kasus ini terus kian panjang. Putri Chandrawati, istri dari Verdi Sambo, ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya Brigadir Joshua. Putri dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Penetapan tersangka berdasarkan 2 alat bukti berupa keterangan saksi dan bukti elektronik CCTV. Meski telah menjadi tersangka, Putri Chandrawati tidak langsung ditahan karena masalah kesehatan jiwa. Sebelumnya, berdasarkan pemeriksaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Putri Chandrawati memiliki gejala masalah kesehatan jiwa. Hingga saat ini terdapat 5 tersangka kasus tewasnya Brigadir J. Putri Chandrawati menjadi salah satu saksi kunci tewasnya Brigadir J. Statusnya sebagai tersangka akankah membuka tabir kasus pembunuhan Brigadir J? Oke, sambil menunggu hubungan komunikasi kita dengan Ibu Rohani Simanjuntak. Ibu Rohani? Oke, kita tunggu ke Bu Rohani untuk menanyakan ya bagaimana pasca penetapan status tersangka terhadap Putri Chandrawati, istri dari Irjen Sambo. Kita mau tanya dulu ke Ibu Sri Suari. Ibu, ini sudah ada status baru ya setelah sekian lama begitu. Penetapan ini sungguh juga banyak pertanyaan karena kita tahu awalnya belum ada pemeriksaan begitu ya, belum ada pemeriksaan, bahkan di LPSK pun begitu ya, di tempat Ibu Susi pun berhenti di tengah tanpa ada hasil. Tapi ternyata dengan konvers tadi sore sudah dijelaskan, sudah diperiksa 3 kali oleh pihak Barreskrim dan ditetapkan sebagai tersangka. Iya, bisa saja diperiksa 3 kali pun mungkin belum bisa mendapatkan apa-apa. Karena berangkat dari keterangan Bapak Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim mengatakan bahwa ini berdasarkan bukti tidak langsung. Artinya apa? Ada keterangan saksi-saksi lainnya, lalu ada CCTV, peran yang bersangkutan sangat jelas. Maka meskipun tidak ada keterangan, penyidik akan berani menyatakan yang bersangkutan sebagai tersangka. Jadi karena ada di TKP itu dijelaskan sekali. Jadi pemeriksaan itu tidak serta-merta juga pasti menemukan hasil, apalagi setelah itu mau diperiksa lagi ternyata malah surat dokter harus istirahat selama 7 hari. Jadi berarti tadi ditetapkan tersangka dari bukti tidak langsung ya Bu? Iya, yaitu betul. adalah?
Bukti tidak langsung kemungkinan dari CCTV, kemudian hasil pemeriksaan kadang ada digital forensik, ada DNA, ada sidik jari dan seterusnya. Saya yakin kalimat yang digarisbawahi oleh Pak Direktur Tindak Pidana Umum adalah scientific investigation. Oke, dari kesaksian bisa nggak Bu? Kesaksian Baradae misalnya? Sangat mungkin, sangat mungkin. Kesaksian adalah satu alat bukti. Hasil pemeriksaan ahli, apapun bentuknya juga adalah alat bukti. Alat bukti 2 sudah cukup untuk menetapkan seseorang tersangka, meskipun dia belum menyatakan secara langsung. Karena pada dasarnya seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa yang namanya tersangka itu nanti juga jadi terdakwa, keterangannya itu posisinya paling terakhir. Pasal 340 yang dikenakan sama dengan Irjen Sambo ini sudah tepat, Bu? Artinya kita tidak bisa menilai tepat dan tidak tepat, yang bisa menilai itu adalah penyidiknya yang mengetahui substansi pembuktiannya. Tapi saya percaya polisi tidak akan gegabah, karena apabila gegabah dalam konteks ini maka akan jatuh 2 kali. Semua hasil temuan penyidik akan diuji di pengadilan. Kalau sampai ini gegabah hanya karena desakan publik, saya yakin tidak. Karena apa? Nanti akan diuji di pengadilan dan pengadilan pasti didesak oleh publik juga dilakukan secara terbuka. Tidak ada alasan untuk menutup. Itu yang dilihat dari status tersangka. Sekarang saya mau dengar dari Mbak Irma. Status tersangka Ibu Putri itu apa maknanya? Apalagi saya tahu Mbak Irma sejak 18 Agustus kemarin buat 4.000 lilin ya, 40 hari almarhum Brigadir Joshua. Dan langsung terbang ke Jambi juga. Gimana ceritanya itu Mbak Irma? Jadi 40 hari itu cukup lama ya untuk menentukan tersangka, karena dari awal kan ada di TKP, lalu juga sebetulnya kalau dari awal dilakukan the scientific crime investigation maka akan lebih mudah. Teorinya saya dengar seharusnya penyidik itu semua yang ada di TKP itu kan diwawancara dan ditahan, itu prosedurnya dan itu tidak terjadi. Ini juga seperti talik ulur dari LPSK lalu Komnas Perempuan, semua berbicara tentang penyakit jiwa, gangguan PTSD, gangguan psikologis, trauma, dan masalahnya publik tidak percaya, ya kan? Itu bisa disebut sebagai malingering, yang berpura-pura sakit ketika dimintai kesaksian, tetapi tidak sakit ketika memberikan perintah kepada supir, kepada anak, atau berangkat ke Makobrimob untuk menjenguk dan memberikan pernyataan. Nah, malingering ini pernah terjadi zaman Setia Novanto, ingat nggak? Dokternya saja memberikan keterangan palsu, lawyernya juga memberikan kebohongan publik. Akhirnya ID mengajukan, bantuan. Jadi kemarin saya juga bicara dengan Dr. Danardi dari ID. Dia mengatakan bahwa kami ini mau loh kasih bantuan kepada LPSK ataupun penyidik untuk membuat proses ini menjadi lebih jelas. Jangan psikolog satu ngomong lain, lalu nanti temuannya menentukan lain. Dan patut diingat bahwa kepercayaan publik itu berada pada titik nadir. Karena diawali dengan kebohongan. Jadi yang diperiksa oleh LPSK atau Komnas HAM atau Kompolnas itu adalah kebohongan yang dirancang sejak awal. Artinya kan kita ini satu republik seperti diprank oleh Sambo. Dari senario yang dibuat oleh Fahmi Alamsyah, penasihat ahli Kapolri. Nah, karena awalnya sudah seperti kita memecahkan kasus. Kalau kita awalnya salah masukannya, pasti keluarnya salah dong jadinya. Garbage in, garbage out. Sekarang sesudah 40 hari tersangka, kenapa belum ditahan? Kan ditahan itu artinya equality above the law. Bahwa kesamaan itu di atas hukum itu tidak ada yang berbeda, semuanya sama. And then also juga ada fairness di situ. Tapi ada cuti justru ya? Iya, cuti 7 hari. Jangan di rumah dong. Kalau sudah tersangka ini kan ada nyawa yang sudah hilang. Ada 70 orang yang diperiksa, ada 35 orang yang terlibat. Kenapa sang putri, tuan putri masih mendapatkan privilege atau keistimewaan untuk tidak disentuh? Penyidik punya hak untuk menunjuk ID yang ingin memberikan bantuan. Lalu kemudian dokter dari ID itu akan memberikan berita acara. Betul tidak ini ada PTSD. Dan itu menurut dokter Danardi bisa dilakukan. Dia bisa melakukan
pengamatan 24 jam dipasang CCTV sehingga perilaku setiap jam itu bisa ditelaah, dianalisis. Kalau ini kan enggak, ketemu sekali oh kayaknya depresi, ketemu sekali oh dia sedang trauma. Enggak bisa begitu. Secara uji klinis tuh ada dan ada kesediaan dari ID. Oke. Jadi nggak ada masalah sebetulnya. Nggak apa-apa nih 40 hari lama, tapi what's next harus exactly. tepat. Ya? Jangan ditambah 7 hari lagi, udah cukup dong. Kalau kita ini melihat penderitaan perempuan, jangan lupa loh ada perempuan yang lebih menderita. Itu adalah ibunya Joshua, Ibu Rosti Simanjuntak. Penderitaannya itu tidak terkirakan, nggak ada bandingannya. Kenapa? Anaknya mati. Ketika sampai di Jambi, Mbak Irma, keluarga tuntutannya masih sama atau apa? Yang di singkatnya apa yang mereka? Singkatnya mereka ingin supaya ini kan terlalu berbelit-belit ya. Kita sampai Mahfud MD memberikan statement ini ada psikohierarki, lalu juga banyak pihak yang kemudian melihat betapa lambannya proses ini karena ada kegamangan. Artinya yang dilakukan oleh Verdi Sambo itu bukan hanya membunuh tapi mempengaruhi begitu banyak orang di Kepolisian Republik Indonesia untuk bersama-sama berkomplot menutupi ini. Nah, urusan istrinya itu sama juga masuk dalam senario, ya kan, bahwa jangan sentuh istrinya karena apa? Karena ada macam-macam yang bisa dikemukakan atau dibongkar kalau kemudian ada uji digital forensik terhadap handphonenya Putri, terhadap aliran dana. Ada 2, iya kan, kepada siapa dia berbicara, siapa saja yang menghubungi dia, apa saja percakapannya. Jadi terang itu kan sekarang terangnya mungkin 5 watt. Kalau kita mau bikin 100 watt kan bisa lebih cepat lagi. Oke Mbak Irma, ya kan? kita tangkap maksudnya. Gitu. Tadi Mbak Irma sempat garis bawah dulu di depan ya. Benar nggak tarik ulur? Kan banyak yang menjadi korban skenario. Nah tadi tarik ulur LPSK, Kompolnas, sampai akhirnya ternyata Bu Putri dikatakan sempat diperiksa 3 kali oleh Barreskrim. Berarti ada keterangan. Kita belum tahu ya hasilnya apa ya Bu Sri ya, tapi sudah 3 kali berarti kan ada progres begitu ya. Nah bagaimana jawaban dari LPSK? Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara. Kembali di Perempuan Bicara, kita masih bersama dengan narasumber dan juga Ibu Rohani Simanjuntak, tante dari almarhum Brigadir Joshua yang bergabung langsung dari Muaro Jambi. Kita masih tunggu ya Ibu Rohani ya, mudah-mudahan bisa langsung berkomunikasi. Ibu Rohani, bisa mendengar suara saya? Halo. Oke, Ibu bagaimana kabarnya Ibu Rohani? Kabar baik, sehat. Syukurlah Ibu. Oke, setelah ada kasus atau status baru dari Putri Chandrawati, bagaimana Ibu? Apakah sudah ada sedikit kelegaan lagi di atas apa yang sedang berjalan saat ini? Ibu Rohani, silakan. Puji Tuhan, kami merasa lega. Tuhan telah mendengarkan doa-doa kami dan seruan kami. Oke. Kemarin kita kan terus mengikuti ya, keluarga selalu minta Ibu Putri keluar, buka suara, berkata jujur, transparan, buka suara sebagai ibu, sebagai perempuan itu ya. Nah, sekarang belum ada ya, paling tidak kejelasan suara dari Ibu Putri tentu karena akan diteruskan juga dengan cuti selama 7 hari Ibu Rohani kalau mengikuti ya. Jadi sebelum diperiksa ada cuti dulu 7 hari diberikan. Bagaimana tanggapan dari keluarga? Ibu Putri mendapatkan cuti 7 hari sebelum diperiksa nanti sebagai tersangka. Kalau kami dari pihak keluarga jangan dilama-lamakan karena kami juga merasakan gimana ya. Kalau dilama-lamakan kasus ini ditutupi kan mungkin adalah rencana-rencana mereka yang lain gitu. Jadi justru ibu takut ya nanti ada yang lain lagi begitu, skenario baru lagi. Iya, skenario baru lagi. Oke. Tapi dengan pasal yang sudah digunakan penyidik sejauh ini ya Ibu Sri ya 340 berarti ikut dalam dugaan pembunuhan berencana ini. Bagaimana Ibu Rohani? Kami mengapresiasikan kepada Pak Kapolri telah menentukan
yang sudah ditersangkakan kepada Bu Putri. Kami juga bangga kepada. Ya, silakan Ibu, bagaimana? Silakan. Kami bangga kepada Pak Kapolri dengan kinerja mereka untuk memberikan kepada Bu Putri yang sudah ditersangkakan. Kami sangat bangga. Baik. Tapi jangan lama-lama katanya. Baik, jadi sudah lega tadi ya dengan status tersangka Ibu Putri, tapi tolong jangan dilama-lamakan begitu ya Ibu Rohani dengan tambah cuti jangan lagi gitu ya. dilama-lamakan kasus ini karena akan mereka memberikan membuat skenario baru lagi. Skenario apa lagi yang Ibu takutkan muncul, Bu? Ya kayak fitnah-fitnahan yang beredar di media gitu. Oke. Ibu boleh saya tanya, terganggu tidak Bu dengan banyak motif yang bermunculan tentang bagaimana Brigadir J dengan Ibu Putri, Brigadir J dengan dengan Pak Sambo, terganggu nggak Bu sebenarnya keluarga Bu? Jelas terganggu. Kami juga nggak nyaman rasanya anak kami ditersangkakan. Bahkan kayak mana perasaan kami, anak kami sudah meninggal tapi ditersangkakan dengan fitnahan lain gitu. Berarti ada tuntutan untuk memulihkan nama almarhum juga ya, Ibu Rohani ya? Iya, kami memohon agar nama baik anak kami dipulihkan. Jangan ada fitnahan lagi, karena kami kan sudah merasa sakit. Sudah teriris hati kami diperlakukan mereka kepada orang tua, kepada keluarga, bahkan kepada anak kami Nofriansah Yosua. Oke, sejauh ini ada harapan lagi Bu selain status tersangka Ibu Putri? Kalau dari pihak kami sudah agak lega sedikit, tapi kalaupun ada lagi di balik ini semuanya yang melakukan perbuatan jahat, kami serahkan kepada kepolisian agar mereka menuntaskan dengan transparan gitu. Oke, kalau katakan Ibu Putri diberikan kesempatan untuk bicara di publik pasca status tersangkanya setelah cuti nanti, apa yang diharapkan keluar dari perkataan Ibu Putri kepada keluarga, Ibu Rohani? Kalau kami semoga Ibu Putri berbicara, jadi kami nanti bisa menanggapinya. Tentukan dulu Bu Putrinya, jadi kami bisa memberikan apa yang di dalam hati kami kepada Bu Putri. Karena sampai saat ini Ibu Putri tidak ditahan, keluarga tahu ya Bu ya? Iya. Oke, baik Ibu, saya akan ke Ibu lagi. Saya mau ke Ibu Susi dulu. 83 polisi kalau tidak salah sudah diperiksa, ada 35, saya nggak tahu nih bahasa hukumnya dikurung atau ditahan Bu Sri? Sebelum saya ke Ibu Susi. Penempatan khusus itu ya ditempati khusus sama dengan ditahan posisinya. Karena tempat khusus, jadi mereka tidak punya keleluasaan. Jadi memang adanya di ruangan khususnya itu tidak boleh keluar dari ruangan itu. Jadi apa bedanya dengan ditahan? Ini memang mendasarkan pada Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 bahwa seorang pelanggar yang diduga pelanggar kode etik kepolisian sebelum dilakukan sidang dapat dilakukan penempatan khusus dengan tujuan satu, justru melindungi jangan sampai dia bunuh diri atau apa dan sebagainya. Yang kedua, dia jangan sampai menghilangkan barang bukti. Yang ketiga, dia tidak mengulangi perbuatannya dan seterusnya. Jadi sama sih pada dasarnya, artinya kata lain dari kata ditahan. Karena rasa yang dialami oleh yang bersangkutan, penempatan khusus mungkin hanya eufemisme istilah aja. 83 diperiksa, 35 ditahan untuk satu kematian ya. Jadi ini bisa kita lihat seperti apa panjangnya kasus ini akan terjadi. Saya mau ke Bu Susi. Bu Susi tadi kan ditahan oleh Patsus ya Bu ya. Ibu Susi tadi kan dikatakan Mbak Irma ini ada tarik ulur nggak sih LPSK, Kompolnas dan lain-lain, belum kemunculan Bu Putri yang tiba-tiba jadi tersangka sudah diperiksa 3 kali. Sedangkan di LPSK kan kita mengikuti betul Bu, waktu diperiksa apa yang terjadi sebenarnya asesmen dengan Ibu Putri itu? Ya, Mbak Irma, keren tadi analisisnya, saya senang sekali baru kali ini ya. Ada yang langsung belak-belakan gitu ya terkait dengan kasus ini ya Mbak Irma ya, untuk kritis terhadap kasus ini. Banyak sebenarnya tetapi banyak yang tidak disampaikan dengan kalimat yang langsung gitu, lebih bagus lah gitu. Analisisnya oke. Jadi
Tidak ada tarik ulur Mbak Irma di LPSK itu, Mbak Balkis. Jadi kami melaksanakan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban terkait bagaimana kami harus menelaah sebuah permohonan perlindungan. Memang pada saat itu permohonan perlindungan yang disampaikan ke LPSK untuk Bu Putri ini adalah tertanggal 14 Juli. Tapi sebelumnya pada tanggal 13 Juli kami sudah bertemu dengan Pak FS ya yang menyampaikan akan mengajukan permohonan perlindungan untuk istrinya terkait dengan pemberitaan media massa. Jadi ininya maksudnya itu perlindungan itu bukan terkait dengan karena ada ancaman dan lain, tapi ancamannya lebih ke pemberitaan media massa saat itu yang disampaikan. Jadi pemberitaan media massa ya Bu ya? Betul pada saat itu. Oleh Ferdi Sambo, oleh jadi Pak bukan FS. karena ada dugaan pelecehan seksual atau lain-lain? Kalau itu ya, tapi oke. lebih ancamannya kenapa minta dilindungi secara khusus salah satunya adalah terkait dengan pemberitaan media massa. Iya. Tanggal 13, tanggal 14 baru ada surat permohonan secara resmi yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya dan Ibu disampaikan oleh kuasa hukum dan Bu PC juga tanda tangan di situ. Nah, sebagai perlindungan saksi dan korban ya, mekanismenya kita harus menelaah dulu. Nah, penelaahan ini menurut SOP kami kan 30 hari kerja maksimal. Tetapi bisa lebih cepat atau juga kalau memang dibutuhkan lebih lama, lebih lama. Yang kami periksa satu adalah sifat penting keterangan pemohon. Nah, ini yang agak susah kami dapatkan. Tanggal 16 kami bertemu dengan Bu PC di rumahnya, terus kami ingin menggali ya keterangan penting apa yang dimiliki sebagai sewaktu itu kan menyatakan diri sebagai korban pelecehan seksual, kekerasan seksual. Jadi kami hendak menggali lebih jauh kekerasan seksual yang dialami seperti apa dan siapa pelakunya misalnya, terus apakah ada ancaman itu yang kami hendak gali ya, terus mau dilindunginya seperti apa dan butuhnya apa. Itu tidak kami dapatkan karena beliau dalam kondisi depresi dan trauma pada saat itu. Jadi hanya menangis dan tidak ada menjawab sama sekali. Jadi kami hanya memperkenalkan diri, terus kemudian kami tunggu untuk bicara, tidak bisa jadi nangis terus. Kemudian analisa berarti depresi dan sepertinya depresi dan trauma pada saat itu karena saya seperti bukan psikolog. Seperti depresi dan trauma. Ya, karena nangis terus jadi pada saat itu karena belum ada analisis psikolog ya pada saat itu kan rabaan kami ya pada saat itu. Terus kemudian mohon maaf Bu, Ibu ketemu langsung dengan Ibu Putri? Ketemu langsung. Ya. Lalu jadi setelah itu kami pulang kembali ke LPSK ke kantor hari Sabtu sore ya pada saat itu. Terus kemudian kami mengirimkan surat kepada beliau untuk kami periksa lebih lanjut ya. Baik itu terkait dengan sifat penting keterangan pemohon, terus kalau ada ancaman apa, terus terkait juga soal kondisi psikisnya karena kita juga perlu cek ya dalam artian karena kami harus ngecek juga karena ada beberapa hal yang harus kami klarifikasi misalnya dan ini kan kalau kondisi psikisnya belum bisa kan kita nggak bisa mengkonfirmasi. Nah itu yang kami lakukan kirim surat untuk melakukan asesmen. Dijawab begitu. Mohon maaf. Ketika melakukan asesmen kepada Bu Putri yang menghentikan asesmen itu dari pihak LPSK atau pihak Bu Putri? Jadi intinya pada saat itu tidak bisa melanjutkan karena udah lelah karena malamnya itu ada pemeriksaan. Jadi oleh itu yang Bareskrim. Nah, itu salah satu juga kami begini ya. Kok dengan 2 kali kan kami bertemu tapi tidak menyampaikan apapun. Nah, tapi mungkin nanti Bu Sri bisa bercerita. 2 kali Ibu ketemu tidak ngomong? Saya 1 kali, satunya teman berarti LPSK tim ya. 2 kali tidak ngomong? Iya, tidak. Tapi ketika dipanggil Bareskrim bicara? Nah itu kita tidak tahu, makanya kita juga janggal kalau ke Bareskrim kok bisa sampai ngomong di media kan juga kami melihat juga bisa kan. Tetapi ketika diminta keterangan oleh LPSK itu kok nggak keluar sama sekali. Nah ini yang seribu bahasa gitu betul dan terakhir kan kami itu datang ke rumahnya tanggal 9 Agustus ya. Nah itu ada tim LPSK beserta psikolog dan psikiater ya. Nah dari temuan psikiater memang mengalami depresi dan kemudian tidak dapat dipercaya keterangan-keterangannya sehingga kami kemudian dalam posisi itu ini sudah selesai masa penelaahan permohonan kami dibatasi waktu juga sehingga kemudian kita cukupkan karena kita tidak mendapatkan apapun. Gitu. Maaf Bu, jadi keterangannya tidak dapat diambil atau tidak dapat digunakan karena dalam kondisi depresi dan menurut
nggak bisa ngomong sama sekali. Dan jadi kan kita susah. Kalau kita mau memberikan perlindungan seandainya, nah kalau yang dilindungi nggak ngomong trust ke kita ya, apa yang dimaui, apa yang diinginkan ya susah. Tapi bicara sama Bareskrim? Itu yang jadi kami juga janggal gitu aja. Itu menurut kami itu keanehan gitu. Tapi memang sebetulnya tidak aneh kalau saya lihat cerita dari Ibu tadi. Karena yang mengadukan supaya mendapatkan perlindungan dan memohonkan itu adalah Verdi Sambo. Tadi menurut Ibu Susi, itu yang pertama. Lalu dua, perlindungannya adalah terhadap berita-berita negatif di media. Media massa, ya. Iya, media massa. Artinya tidak ingin supaya citra dari Putri Chandrawati ini menjadi buruk gitu. Bagaimana bisa memikirkan citra sementara nyawa orang sudah melayang. Jadi itu aja udah nggak benar gitu loh Bu. Itu dia Kak, jadi kemudian kami juga berpikir ini kok ancamannya media massa. Sementara kan yang selama ini kami hadapi justru ancaman karena ada ancaman fisik Kak, ancaman psikis Kak. Ini kan media massa, jadi akhirnya tidak masuk dalam klasifikasi persyaratan orang dapat dilindungi LPSK. Sebetulnya keterangan itu bisa dilakukan untuk mempertahankan dignity dari LPSK loh Bu Susi. Bahwa kan orang nanya nih, Putri Sambo itu minta perlindungan dari siapa? Karena kan yang dituduh sesuai senario itu sudah meninggal dunia, dibunuh pula, ya kan? Lalu dari serangan atau ancaman lain nggak ada. Baru sekarang jelas, ternyata merasa terancam akan pemberitaan media massa. Jadi urusan perlindungan ini perlindungan terhadap citra. Itu sebabnya itu kan bercanda namanya ini apa maksudnya bercanda ke lembaga negara ya kan. Saya melihatnya nggak boleh lembaga negara dibercandain kayak gitu Bu Susi. Iya itu sebabnya kami sampaikan jangan-jangan mungkin Bu Putri nggak butuh perlindungan dari LPSK sebenarnya LPSK tahu Bu Putri tidak butuh. Bisa jadi kita menganalisis sederhana seperti itu karena sama sekali nggak ngomong ke kita. Ibu, gitu. Kalau pertanyaan tidak butuh, kenapa tidak butuh tapi mencoba menyuap? Nah ini saya nggak punya kewenangan Mbak, kan bukan saya yang melakukan, jadi mungkin ini ya, kita juga tidak tahu motifnya apa gitu ya, dan mungkin ditanyakan langsung ya. Tapi ya ini kan jadi banyak pertanyaan yang akhirnya tidak merasa butuh menurut LPSK, tapi menyuap. Artinya kebutuhan akan citra tadi sangat tinggi. Begitu. Ibu ini kondisinya gimana sih untuk marwahnya LPSK juga terganggu di sini? Sebenarnya kita sudah bisa menjawab pertanyaan ini. Itu kan bagian dari upaya, bagian dari keseluruhan upaya untuk membela diri dari kesalahan yang sudah diperbuat. Nah kita tahu sekali orang berbohong untuk mempertahankan kebenaran atas yang dikonstruksi dari sebuah kebohongan kan masih melakukan kebohongan lagi. Sebenarnya LPSK sebagai lembaga negara yang ditugaskan untuk begitu mencoba merespon siapapun warga negara. Jadi kita paham juga posisi beliau. Tanpa di sini memang persepsinya begini, seseorang sebelum dinyatakan bersalah di depan sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah. Itu loh. Jadi apapun polisi pun demikian. Tadi Bu Irma mengatakan masalah penahanan. Masalah penahanan Polri memang di dalam hukum menyebutkan tidak harus ditahan tetapi dapat ditahan. Itu satu. Yang kedua dapat ditahan. Yang kedua, nah sekarang ada haknya tersangka. Nah hak-haknya tersangka itu tidak berkurang dan dia dilindungi oleh undang-undang. Nah tersangka mendapatkan surat istirahat. Apakah polisi diam saja? Saya meyakini polisi tidak akan diam saja. Polisi akan melakukan pengamatan dengan cara-caranya tersendiri. Apakah contoh beliau sudah menyebutkan kasus sebelumnya. Akhirnya kan terungkap juga ke publik. Saya tidak menyebutkan nama tapi Bu Irma, polisi tidak akan diam saja. Polisi bilang, gue dikadalin lagi nih. Nah saya meyakini itu. Saya meyakini itu karena saya polisi. Karena Anda punya hak yang dilindungi undang-undang, kami hormat terhadap hak Anda. Tapi kami juga punya cara-cara untuk memastikan benarkah yang tertuang di dalam surat itu. Polisi tidak kurang apa yang namanya psikiater dan psikolog. Tidak kurang dan cukup banyak dan mereka juga tidak main-main, bukan kaleng-kaleng. Jadi hak untuk cuti itu hak. Jadi diberikan istirahat itu hak. Jadi itu adalah hak tersangka yang dilindungi oleh undang-undang. Siapapun ya Bu ya. Kita bicara soal hak nih, saya mau menimpali aja, tergelitik aja dengan pertanyaan Ibu Sri. Hak.
hak yang paling hakiki dari seorang manusia itu adalah hak untuk hidup. Hak untuk hidup, ya kan? Hak untuk hidup inilah yang diambil dari Joshua Huta Barat. Artinya itu adalah hak azazi yang paling mendasar. Ya. Yang lain-lainnya itu di atasnya. Karena kalau sudah tidak hidup, maka peristiwa apapun tidak akan ada yang lebih kejam atau lebih dahsyat daripada menghilangkan nyawa seorang manusia. Nah, kasus ini menurut Mahfud MD itu adalah kasus yang luar biasa, bukan kasus biasa. Jadi kalau penanganannya normatif dan biasa, tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Sri, with all my respect Ibu, maka tidak akan berhasil. Dari awal ada orang yang melakukan satu kejahatan, biasanya ada perbuatan yang bisa meringankan. Ketika dia satu kooperatif, dua tidak menghilangkan barang bukti, tiga tidak berbohong. Nah ini tiga-tiganya ini nggak ada dari seorang Sambo. Apakah Putri Sambo akan melakukan sebaliknya? Saya pikir tidak. Sama saja. 40 hari tidak berbicara satu patah kata pun mengenai kasus ini. Menurut saya itu sadis. Oke. Karena orang tuanya Joshua ya, orang tua Joshua. Tadi kan Balkis tanya, orang tuanya Joshua. Itu Ibu Rosti itu ketika dia meratapi anaknya yang babak belur penuh dengan luka-luka. Ratapannya itu yang melekat di benak saya itu adalah, mana tanggung jawabmu Putri? Sudah menderita anakku, sudah mati anakku. Baiknya dia sebagai anak, baiknya dia kepada kau. Kenapa dia sekarang dikembalikan seperti ini? Ini satu nih pertanyaannya. Mana tanggung jawabmu Putri? Mana? Katanya dia kau sudah anggap sebagai anak. Ada dua tuh. Tanggung jawab dan bagaimana Putri Sambo minta kepada Ibu Rosti Simanjuntak supaya ini saya ambil anak ya. Tanggung jawab yang harus dijawab oleh Ibu Putri. Kita akan sambung sesaat lagi Mbak Irma. Tetap di Perempuan Bicara. Kembali di Perempuan Bicara, kita masih terhubung juga dengan Ibu Rohani Simanjuntak ya. Tapi saya akan berikan dulu informasi ini. Ini belum bisa diklarifikasi keakurasian dari faktanya. Tapi kita harus lihat ini viral, pertanyaan publik ya. Tadi di Power of People ya, di media. Ini mengatakan bahwa benar nggak sih katanya ditahan di Makobrimob, nyatanya ada di sebuah hotel. Nah ini cukup viral ya. Jadi pertanyaan besarnya, di manakah Irjen Verdi Sambo di sini? Jadi nggak mungkin ada yang bisa ngecek di sana, dikabarkan saja di sana. Dikabarkannya di Mako, tapi tidak mungkin ada yang bisa melakukan pengecekan tentu. Jadi dikatakan viralnya sedang ada di sebuah hotel. Ini sangat provokatif sebenarnya sih kalau memang betul ya. Nah mungkin nggak Ibu Sri seperti ini? Pertama, polisi sekarang tuh ibaratnya ikan dalam akuarium. Yang tidak ada batu karang tempat dia bersembunyi. Bila ini terjadi, hai netizen yang punya mata, langsung aja diposting di media sosial gitu loh. Dia lagi ada di Hotel Hilton, kamar berapa, nomor berapa, jagain dia di depan situ. Kan pasti dia butuh makan tuh, butuh minum, apa nggak bilang, pas begitu buka. Saya pikir itu jalan yang terbaik. Dan saya meyakini polisi tidak akan menggali kubur untuk dirinya sendiri. Sudah terlalu mahal. Coba Bu Irma katakan tadi, 40 hari baru ditetapkan tersangka. Kalau sejujurnya hati saya sebagai penyidik, andai kata nih saya penyidik, bukan hanya Bu Irma yang gemas. Saya pun gemas, tapi persoalannya ketika menegakkan hukum tidak bisa pakai pasal gregetan. Itu persoalannya. Kita harus tegak lurus di atas undang-undang. Seperti yang tadi, persoalannya bagaimana mungkin kita harus manusiawi dengan orang yang tidak manusiawi. Apapun dasarnya, prinsip hukum kita tetap menyatakan seseorang itu tidak bersalah sebelum keputusan hakim yang mengatakan dia bersalah. Dan itu tunggu sampai ingkrah loh. Dia masih punya hak banding dan seterusnya. Artinya apa? Polisi harus menegakkan hukum dengan cara-cara yang diatur oleh hukum itu sendiri. Nggak boleh melakukan terobosan-terobosan yang menyalahi
hukum itu sendiri. Jadi oleh karena itu saya sangat memahami perasaannya Bu Irma. Beliau ibu, beliau bagian dari keluarga. Tetapi di sisi lain, apakah polisi tidak memahami? Makanya kenapa polisi langsung serta-merta mengumumkan ketika Yosua, begitu Pak Sambo dinyatakan tersangka, apapun dalihnya, terus dilakukan pemeriksaan, motifnya berubah, laporan dia kan berarti kan pelecehan di rumah. Berubah langsung di SP3. Itu adalah salah satu upaya kepolisian dalam rangka mengembalikan harga diri orang yang tertuduh. Kebetulan orang yang tertuduh ini adalah korban yang sudah meninggal. Ini adalah kembalinya kemana sih? Kepada keluarganya. Ini adalah cara-cara polisi juga melindungi orang-orang dari persangkaan-persangkaan yang negatif yang memanfaatkan instrumen hukum, memanfaatkan institusi hukum sebagai alat untuk menjelekkan atau memfitnah orang lain. Jadi dalam hal ini tuh upaya menyerang kehormatan itu dilakukan oleh polisi sendiri gitu loh Bu. Jadi dari awal kan polisi yang menyerang kehormatan dari Joshua yang sudah meninggal dunia, ya kan. Lalu kemudian semua siaran-siaran pers itu juga adalah kebohongan terhadap publik. Nah, itu juga harus tadi kalau Ibu bilang remedial, harusnya polisi kemudian memohonkan maaf dong kepada seluruh rakyat Republik Indonesia bahwa kami ini sudah mengikuti senario yang salah. Tentu saja ditetapkan tersangka-tersangka. Tetapi kan ini bukan semata-mata urusan hukum. Ini urusan kemanusiaan, lalu juga ini urusan keresahan sosial. Masyarakat ini saya bolak-balik bicara hal yang sama Bu Sri. Ketika kepercayaan publik itu menurun dan kemudian habis, maka ini adalah hal terburuk yang bisa terjadi kepada negara kita. Tidak ada yang lebih buruk daripada krisis kepercayaan. Betul. Menarik karena dari unggahan sosial media dari Pak Kapolri juga mengatakan sebelum Ferdy Sambo ditetapkan menjadi tersangka, kepercayaannya di 28%. Tapi setelah tersangka naik jadi 78%. Bagi LPSK penting juga nggak untuk seperti itu? Kepercayaan publik juga kepada LPSK? Iya, ini saya menghadapi dua ibu-ibu yang gregetan ya dengan kasus ini ya. Menarik bagi saya dan saya pikir juga ini penting bagi LPSK ya, bahwa LPSK dipercaya sama publik itu penting. Polri dipercaya sama publik juga penting bagi LPSK. Tapi yang terpenting bagi LPSK adalah memberikan perlindungan dalam untuk saksi-saksi yang penting untuk mengungkap kejahatan ini. Yang sekarang ini memang kita sudah tetapkan Richard Eliezer sebagai JC dan kita fokus untuk memberikan perlindungan kepada yang bersangkutan supaya yang bersangkutan bisa mengungkap kejahatan ini secara maksimal. Syukur-syukur ada saksi yang lain atau JC yang lain yang bisa mengungkap, membantu, membuat jelas lebih terang kasus ini. Begitu Kak. Adakah yang memungkinkan Ibu Sri untuk menjadi JC juga? Atau gini deh, saya sebenarnya mau bertanya, ini Ibu Putri ini tidak akan bisa lepas dari jeratan 340 ini atau dia bisa juga lepas dari ini, ketersangkaannya? Ketika Polri menetapkan dia tersangka tidak bisa di penyidikan. Nanti kan diuji di pengadilan. Pengadilan yang akan melihat, yang akan menilai seluruh rangkaian proses pada proses penyidikan. Nah sekarang sudah tersangka. Tersangka itu siapa sih? Orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah orang yang setidak-tidaknya memiliki dua bukti permulaan yang cukup. Dua bukti permulaan yang cukup. Saya meyakini bahwa Bu Putri belum memberikan keterangan apa-apa dari pernyataannya Pak Direktur Pidana Umum. Karena apa? Tapi duanya udah cukup ya? Sudah cukup. Jadi beliau mengatakan adalah bukti tidak langsung. Indirect evidence. Artinya apa? Beliau juga mengatakan kami telah menemukan CCTV. Barangkali salah satu CCTV dan ada lagi satu pernyataan beliau. Saya nggak hafal ya. Beliau ada di TKP ketika kejadian terjadi. Artinya apa? Tidak ada peristiwa mencegah atau apa. Berarti kan seseorang mengetahui perbuatan kejahatan, tidak mencegah, tidak berusaha menghambat, berarti Anda menyetujui. Dan tidak melaporkan. Ketika Anda, kalau tidak melaporkan masih bisa dipahami, karena itu suaminya. Itu ada undang-undang juga, dibolehkan itu. Artinya apa? Suamiku tidak ada pilihan lain selain membela suami. Tetapi apa yang dilakukan, Mbak Irma jangan gelisah. Apa yang dia lakukan hari ini sampai 40 hari ditetapkan sebagai tersangka, justru jujur merugikan dirinya sendiri.
sangat merugikan. Ketika datang ke lembaga untuk meminta perlindungan, lagi-lagi justru merugikan diri sendiri. Begitu terungkap ke publik, begitu ada scientific crime investigation, sebagai polisi harusnya sudah menyerah. Menyerahnya kenapa? Kita polisi loh, tahu banget loh bagaimana proses pembuktian. Ketika Anda menjebak lagi untuk menyelamatkan diri, justru menggali lubang semakin dalam. Jadi jangan menyerah, dan kita jangan menyerah dulu. Jadi gini juga, ada satu segmen, Mbak Irma. bahwa Freddy dan Putri itu sambo, sama-sama bohong jadinya. Sekarang terbukti. Oke, baik. Kita masih jangan menyerah ya. Masih ada satu segmen terakhir, saya juga akan punya satu pertanyaan kepada Bu Rohani. Saat lagi ya di Perempuan Bicara. Baik, kita ada di segmen terakhir, kita punya beberapa menit untuk solusi dari masing-masing. Kita mau dengar dulu dari Ibu Rohani harapan keluarga pasca status tersangka Ibu Putri. Silakan Ibu Rohani. Ya. Ya, apa harapannya Bu? Pasca status tersangka, apa lagi yang diharapkan dari keluarga? Harapan kami, Ibu Putri berkata jujur, jangan ada yang dibohongi lagi karena dia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Karena kepedihan kami sebagai orang tua belum seberapa yang dirasakan Ibu Putri itu. Dia katanya trauma. Itu bohong, itu banyak bohongnya. Kami yang sebenarnya merasakan itu semuanya, trauma dan shock itu. Melihat keadaan anak kami. Bagaimana siksaan seorang jenderal di rumahnya sendiri. Ibu Putri melihat. Dia mustahil tidak melihat perlakuan suaminya kepada anak kami Nopriansa. Jadi kami memohon kepada Ibu Putri, jangan berbohong. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Enak berterus terang aja lah. Berterus terang ke media. Berterus terang juga kepada kami. Sampai pada saat ini juga Ibu Putri tidak ada minta maaf kepada keluarga kami. Kami serahkan anak kami kepada Pak Jenderal dengan baik-baik. Ternyata kami terima anak kami dengan mayat yang kami temukan. Baik Bu Rohani. Terima kasih Bu Rohani. Kuat selalu keluarga. Saya mau dengar solusi atau harapan juga dari narasumber kita. Pertama saya kasih ke Bu Susi dulu. Singkat Bu, silakan. Ya, sama dengan Bu Rohani ya. Kita berkeinginan supaya Bu PC ini mengungkap semua yang diketahuinya. Jangan sampai tidak kooperatif lagi gitu ya. Nah, yang kedua harapan kami, perlindungan kami meminta kepada para saksi, terus kemudian jika memang butuh perlindungan kami siap. Harapannya adalah untuk mengungkap kejahatan ini dan untuk terang benderang kasus ini. Nah, kita maunya adalah ada proses penegakan hukum yang adil terkait dengan kasus ini dan terbuka seperti itu. Terima kasih Bu Susi. Silakan Mbak Irma. What's your wish atau harapan? Tapi kalau perlindungannya kepada pemberitaan media massa sulit ya Bu ya. Iya, saya gini. Jadi yang paling penting itu ternyata pencitraan ya kan terjawab, malam ini terjawab. Jadi saya berterima kasih bahwa setidaknya teka-teki apa yang paling ditakutkan oleh Putri Sambo dan Ferdi Sambo adalah pemberitaan buruk. Pencitraan itu melebihi segalanya, melebihi kejujuran. Nah, jangan sampai untuk pencitraan ini maka masih karang-karang cerita lagi. Ya kan saya selalu berkata, ini sama tadi yang seperti dikatakan oleh Eda Rohani, jangan sampai ada karang-karangan baru, ada cerita baru. Jadi untuk harapan itu pasti sama lah, seluruh rakyat Indonesia, seluruh manusia yang waras pasti mau orang jujur supaya terbuka. Tidak perlu diminta oleh presiden pun seharusnya terbuka, ya kan? Nah sekarang ini saatnya untuk melakukan sesuatu yang lebih dari itu. Lebih dari itu, lakukan yang lebih dari itu. Lakukan lebih dari yang biasa, karena kasus ini tidak biasa. Kalau ditangani dengan biasa saja, maka jadinya seperti, seperti ngeledek orang banyak. Udah dibecandain LPSK, ya kan? Terus kita seluruh rakyat Indonesia juga dibecandain dengan senario yang dari awal itu salah. Sekarang remedial yang tadi dibilang Ibu Sri, remedialnya tuh mesti pengobatan yang luar biasa juga. Itu harapan dari Mbak Irma. Silakan Ibu Sri.
Pesan pada penyidik misalnya. Kalau saya ingin menyampaikan bahwa polisi telah melaksanakan segala upaya yang bisa dilakukan. Semua piranti hukum digunakan, disiplin, kode etik, dan pidana. Dan ketiganya ini tidak bisa saling menghapuskan satu dan yang lainnya. Begitu dia diduga, dia terlibat di satu, langsung penempatan khusus dulu. Dilakukan pendalaman, oh ini memenuhi unsur pidana, langsung diserahkan kepada pidananya. Artinya apa? Ini juga bukan penanganan yang biasa. Ini penanganan yang dalam konteks-konteks yang extraordinary. Jadi oleh karena itu, menurut saya publik, manakala publik menemukan sesuatu, tolong kasih buktinya. Kalau buktinya tidak mau berjumpa dengan polisi, media sosial sudah menjadi arena kita. Terima kasih Ibu Sri, terima kasih Ibu Susi dan juga Mbak Irma sudah ada di Perempuan Bicara. Tentu juga Ibu Rohani Simanjuntak sudah bergabung dengan kita langsung dari Muaro Jambi. Kita ketemu lagi, kita ikuti bagaimana kasusnya. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.